Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sampai saat ini. Dan tak lupa pula selawat diiring salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwasanya beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh Islamiyah, dari alam kebodohan kepada ilmu yang berpengetahuan yang sekarang kita rasakan sampai saat ini. Dan tak lupa pula selawat kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau semuanya. Pertama kali penghormatan saya kepada Ibu Kepala SD Negeri Laweng, dan penghormatan saya semuanya kepada Dewan Guru, TU dan penjaga sekolah yang sudah bersusah payah dalam membantu atau mendidik anak-anak kita. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah sejenak saya ingin memaparkan dan mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut saya yang berjudul yaitu Gerak Sensi, Gerakan Anak Senam Kreasi. Maka mengapa saya memilih Gerak Sensi, Gerakan Anak Senam Kreasi ini? Karena ini adalah hasil instruksi selama saya mengikuti PKG PJOK. Maka setelah saya pantau-pantau atau saya telusuri, maka lebih baik saya memilih condong memilih judul ini. Judul NTL saya Gerak Sensi. Nah, maka di SD kita lebih condong kepada senam, anak-anak lebih bersemangat. Nah, perkenalkan, itu nama saya Sumadi SPD SD Laweng, PKG PJOK Kabupaten Pidijaya 001 gelombang kedua. Next. Latar belakang. Latar belakang yang pertama, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Itu yang pertama saya pilih. Yang kedua, perilaku mager dan malas gerak. Anak-anak mungkin sudah malas bergerak, maka kita memilih senam kreasi. Dampak pengaruh gadget atau HP mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlu program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Yang ketiga, tema yang diambil proyek ini adalah bangunlah jiwa dan raga, dengan topik gerak sensi, senam kreasi. Proyek ini dibuat supaya dapat membentuk peserta didik dengan karakter Pancasila dan ketahanan diri yang kuat sesuai dengan keseimbangan olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Senam kreasi menawarkan kesempatan untuk mengintegrasikan unsur seni dan olahraga. Jadi unsur seni dan olahraga kita padukan nanti waktu kita buat. Yang berikutnya, proyek ini dengan metode student centered. Centered dapat menghasilkan banyak hal yang positif dan berguna untuk diri mereka sendiri dan orang di sekitar mereka. Berikutnya, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengkomodikasi voice, suara, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Next. Yang berikutnya, tujuan program. Tujuan program saya yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Yang berikutnya, nomor 3,
mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik student agency melalui program yang berpihak. Yang nomor 4, mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial, mendorong inovasi dalam gerakan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang berikutnya, mengembangkan kerjasama dan komunikasi dan memperkuat ikatan sosial. Next. Yang berikutnya yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil. Yang pertama, pengenalan nilai di kotak yang pertama capaian ya. Capaian yang pertama pengenalan nilai-nilai Pancasila. Yang kotak yang kedua langkah-langkah. Yang ketiga hasil. Di sini saya akan membacakan yang pertama pengenalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan baik dan kelompok. Yang ketiga, menunjukkan kemandirian dan inisiatif. Yang keempat, menunjukkan kreativitas dalam gerakan dan ekspresi. Yang kotak yang kedua, di langkah-langkahnya, yang pertama berkebinekaan global, menghubungkan elemen budaya lokal dan nasional dalam koreografi senam dan mengadakan pertunjukan senam kreasi. Yang berikutnya bergotong royong menugaskan proyek kelompok untuk menciptakan koreografi senam secara berkolaborasi. Yang berikutnya mandiri, mendorong siswa untuk merancang koreografi sendiri dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan dalam proyek senam. Yang keempat, kreatif, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresi ide-ide baru dalam senam. Hasil mengenal dan menghargai berbagai budaya, menciptakan senam kreasi secara bekerjasama dengan teman sekelompok. Yang nomor 3, peserta didik dapat menyesuaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain dan peningkatan rasa percaya diri. Yang berikutnya, menciptakan koreografi yang optimal dan terbangunnya lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas. Next. Yang nomor 2, pengenalan dan pelestarian budaya melalui senam. Yang nomor 3, pengembangan kreativitas digital. Yang nomor 4, peningkatan kesehatan jiwa dan raganya. Next. Berikutnya, struktur program dan rekan sejawat. Struktur program. Yang pertama, program senam kreasi termasuk dalam kegiatan co-kurikuler di fase fondasi. Co-kurikuler. Di luar ekstrakurikuler. Co-kurikuler itu. Yang kedua, pembuatan senam kreasi selama 1 bulan. Yang ketiga, penanggung jawab program adalah guru PJOK atau guru kelas. Rekan sejawat. Nama proyek gerak sensi, gerakan anak senam kreasi. Yang kedua, ano pa yung baca niya? Hindi naman pala kanya, baca. Naman pala. Bu Hendriani, Kepala SD Negeri Laweng, berdiskusi bersama terkait penyusunan jadwal kegiatan, karena Ibu Hendriani adalah Kepala SD ini ya. Yang ketiga, Bu Raita, guru kelas 3, atau seni tari.
Membimbing peserta didik dalam pengembangan koreografi dan ekspresi kreatif serta mengintegrasikan elemen budaya lokal dan tradisional dalam senam. Yang nomor 4, Bu Juliana. Nah, guru kelas ya. Guru kelas berdiskusi bersama mengelola atau dokumentasi digital serta membantu peserta didik dalam menggunakan teknologi mendokumentasikan gerakan senam dan koreografi. Next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, aset manusia ya. Aset fisik, aset finansial, dan aset alam sekitar. Nah, yang di aset manusia yang pertama harus ada kepala sekolah sebagai pembimbing dan pemberi wewenang ya. Pemberi wewenang yang pertama koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Kedua, seluruh guru dan staf yang menjadi tim pelaksana kegiatan. Sedangkan di aset fisik, halaman sekolah dan alat olahraga lainnya, sound system untuk pengeras suara dan musik, jaringan internet. Nah, mungkin ini kan zamannya internet, banyak yang sedang kreasi. Yang ketiga, aset finansial, pendanaan dari dana BOS atau BOP. Yang keempat, aset alam sekitar, menggunakan lapangan dekat sekolah untuk kegiatan dengan kapasitas besar. Next book. Pembimbing dan pemberi wewenang. Next kali. Ini sudah. Nah, next. Sudah. Melakukan observasi dan umpan balik selama proses pembelajaran. Nah, di rencana evaluasi ya, di rencana evaluasi melakukan observasi dan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil kreasi gerak berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dalam kurung keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, dan pemahaman budaya. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Yang keempat, melakukan refleksi atas lagi, refleksi bersama untuk perbaikan program selanjutnya. Next, halaman berikutnya. Sekali lagi. Nah, kemungkinan tantangan karena kegiatan program ini dilaksanakan pada bulan November, kemungkinan adanya kesibukan persiapan penilaian akhir semester dari guru-guru yang terlibat sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan program. Yang kedua, faktor cuaca. Terjadinya hujan mengakibatkan pelaksanaan senam kreasi dan festival olahraga biasanya tertunda. Yang berikutnya, menjaga motivasi dan keterlibatan siswa. Rancang latihan yang menarik dan menyesuaikan dan menyenangkan. Melibatkan siswa dalam proses pembuatan koreografi. Kesimpulan yang kira, pembelajaran melalui pendidikan gerak dan kebugaran adalah pendekatan inovatif yang dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan anak usia dini. Dengan saling berkolaborasi yang kuat antara pendidik, peserta didik, dan wali murid, anak-anak dapat menikmati pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat, membentuk dasar yang kuat untuk masa depan mereka nantinya. Next, ya, terima kasih. Baiklah, inilah
Bapak dan Ibu, hasil pemaparan saya pada hari ini yaitu FDL saya. Jadi nanti ke depan kita akan membuat ya senam kreasi atau gerak kreasi di SD tercinta kita ini, SD Negeri Laweng, untuk meningkatkan ya gerak atau senam supaya anak-anak lebih semangat dan menyenangkan. Lebih semangat dan menyenangkan ketimbang yang lain. Kalau kita lihat, apalagi zaman sekarang kan, ada TikTok, ada snack video, ada ini, ada itu, mungkin lebih bersemangat. Maka sama-sama dorongan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah, bersedia Bu? Dari guru-guru, apakah Ibu guru bersedia? Sedia. Ya, kalau bersedia nanti kita akan membuat FDL ini dan komunitas belajar kita supaya hidup ya, supaya berkembang demi kemajuan kita bersama, baik guru-guru, peserta didik dan sekolah negeri Laweng yang kita cintai ini. Baiklah, cukup sampai di sini pemaparan atau presentasi saya, yaitu rencana tindak lanjut gerak sensi, gerakan anak senam kreasi. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.